Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku kader kami dalam diskresi Kementerian Pendidikan di SD, kepala sekolah SD Lindur yang hormati, Bapak Ibu guru karyawan SD Lindur yang kami hormati, wabil khusus Pak Ahmad Muradadi, senior kami yang masih menjadi komite SD Lindur yang kami hormati. Alhamdulillah kegiatan visitasi kinerja kepala sekolah tahun 2021 sudah berakhir jam 10:50. Secara umum sudah bagus, dan agar kedepannya nanti kegiatan di SD Lindur ini semakin diminati oleh masyarakat, perlu kita meningkatkan kinerja kita. Untuk itu perkenanlah kami akan menyuarakan beberapa hal yang tadi kami temukan. Mudah-mudahan cocok. Kalau misalnya nanti apa yang saya sampaikan tidak pas dengan Bapak Ibu, ya tidak ada kata lain, kami berdoa mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, walaupun BNSP sudah bubar, tetapi mutu pendidikan tetap harus kita jaga, karena BNSP ini sekarang sudah dibubarkan, berganti nama menjadi Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nah, jadi singkat apa? BSKAP, bukan disingkat apa? Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, itu gantinya BNSP. Kemudian dari bubarnya BNSP ini nanti ada beberapa imbas yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, ujian nasional sudah ditiadakan. Nanti adanya adalah ujian sekolah. Adapun ujian sekolah nanti yang mengelola apakah pusat pendidikan, apakah itu dari tingkat Korwil atau dinas kabupaten atau provinsi, kita menunggu komando dari dinas pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Yang jelas kita hanya mempersiapkan anak didik kita. Imbas yang kedua, mulai bulan November ini pula nanti asesmen akan sudah dimulai khusus untuk kelas 5. Jadi kelas 5 nanti akan ada namanya asesmen. Apa itu asesmen? Posnya sudah kami posting ke grup kepala sekolah dan ke grup operator, juga guru kelas 6, mohon untuk dibaca dan ditindaklanjuti. Adapun secara detail kami memang yang kemarin ditugaskan untuk kegiatan di Tangerang tentang asesmen bersama dengan Bapak Ibu pengawas Pulau Jawa yang jumlahnya 119, ini belum sempat untuk sosialisasikan kepada pengawas Gunung Kidul, hanya beberapa yang kami saja bisa soal kami matur, sehingga belum secara menyeluruh informasi secara detail. Tapi secara sepintas dinas sudah menyampaikan ketika operator diundang ke dinas. Yang intinya bahwa asesmen akan dilaksanakan tanggal, kalau tidak ada perubahan, ini tanggal 8 sampai 11 November. Untuk siswa yang nanti materinya sudah ada di sana di dalam pos, kami posting ke kepala sekolah, bahwa nanti siswa ada 3 asesmen, AK itu sendiri, kemudian profil pelajar Pancasila dan lingkungan pembelajaran. Untuk kepala sekolah, guru pun akan di asesmen pula di jadwal itu. Jadi pastikan jangan di tanggal itu jangan tidak melakukan kegiatan di luar area, karena nanti jangan akan dilakukan asesmen.
tugas kita adalah mempersiapkan kelas 5 paling tidak dikenalkan dengan perangkat TI, bisa mengoperasikan laptop karena rencana di tidur numpang atau mandiri? Numpang Bapak. Berarti kalau numpang rencananya on atau semi? Belum pasti Pak. Nah, numpang jangan resikonya manut sing ditumpangi nggih. Jadi nanti kita komunikasikan. Mudah-mudahan nanti bisa cukup di SMP 1 gitu. Tugas jenengan kalau ingin melihat sejauh mana soal asesmen jenengan dibuka di laman yang sudah saya posting di Pusmenjar ya. Di sana nanti banyak soal latihan untuk itu. Jadi ibas kita tadi asesmen, kemudian kita harus mengenal profil pelajar Pancasila yang semestinya itu dilaksanakan di sekolah penggerak, dan mudah-mudahan Pak Martin nanti bisa lolos sebagai kepala sekolah penggerak di Subuh yang sekarang maju untuk mengisi tahapan-tahapan baru 4 untuk disebut termasuk Pak Mardiono. Mudah-mudahan nanti bisa lolos dan Bapak Ibu guru nanti siap untuk mensukseskan sebagai sekolah penggerak untuk SD Ngintur. Siap Bapak Ibu? Solo. Ya, kemudian kegiatan yang lain agar nanti prestasi SD Ngintur tidak begitu ketinggalan, ini dimulai dari kepala sekolah dulu. Di kepala sekolah intinya semua kegiatan itu dibuat program, kemudian dilaksanakan, dievaluasi, lalu ditindaklanjuti. Ada 4 ini: program, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut. Ini semua kegiatan harus itu tahapan itu dilakukan, disusun program, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti. Semua program dari 8 standar, dari SKL, proses, isi, terus ngomong SKL, proses, isi, ngomong mana Pak Ibu? Apa tuh standar yang harus kita kerjakan itu? Sampai itu terakhir, penilaian itu tugas jenengan, pembiayaan tugas jenengan Pak Kepala, pengelolaan Pak Kepala. Jadi dengan SKL, proses, kemudian penilaian itu tugas jenengan. Itu nanti semua kegiatan dimulai dari program, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Sehingga guru itu masih punya satu prota. Kemudian yang kedua Rosem. Nah, dulu namanya Promes di 2006. Prota, Rosem, pengembangan silabus. Nah, silabus itu usahakan nanti yang standar itu 8 kolom. Sehingga yang masih 8 kolom atau bahkan ada yang 6 tadi, mohon untuk mengikuti perkembangan. Silabus itu ada apa saja dengan ada muatan pelajarannya, ada KD-nya. Setelah KD apa? KI ada 4. Apa betul KI 4? KI 1 apa? KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 KI 4 keterampilan. Nah itu harus. Setelah KI materi, kemudian pembelajarannya, kemudian penilaian, kemudian alokasi waktu, baru nanti PPK, pendidikan penguatan pendidikan karakter, kemudian sumber belajar. Lihat, jangan di sana kan masih pendidikan penguatan karakter, gitu. Dan di asesmen besok istilahnya sudah profil pelajar Pancasila. Kalau pendidikan karakter kan hanya 5 deh, yang pokok, kemudian dikembangkan menjadi sub-sub, jumlahnya ke 18. Nah, profil pelajar Pancasila itu cukup 6. 1, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian yang kedua kreatif, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global. Niku 6 profil pelajar Pancasila. Ini kelas 5 mangke kita kok niku. Kita buka semua. Sama gua mana mati. Kita sama dengan Bapak Ibu guru yang lain agar nanti anak-anak bisa mengoperasikan alat-alat TI, karena nanti menggunakan PC maka harus bisa menggunakan tikus yang mau dulu. Mus itu tikus dong? Iya, tikus. Nah, tikus. Bagaimana? Kemudian guru harus pula mengetahui perkembangan anak didik. Maka di dalam DLPK di sana sudah ada kolom yang diisi. Awal tahun siswanya berapa, yang masuk berapa, di tengah bulan nanti yang keluar berapa, akhir bulan berapa, umurnya masing-masing berapa, itu wajib diisi. Karena perkembangan itu kan berbeda-beda, layanannya pun berbeda-beda. Apalagi sekarang di era merdeka belajar, kita harus benar-benar melayani siswa sepenuh hati sesuai dengan perkembangan belajar anak. Maka dengan ya tadi harus tertib tadi membuat perangkat pembelajarannya, kuota, prosem, pengembangan silabus, pemetaan KD, kemudian RPP. Di dalam RPP pun kan ada penilaian. Dalam penilaian jenengan harus dilengkapi pula dengan isi-isi, kemudian dengan soal sendiri, kemudian tulis soal dan pensekoran, itu wajib. Sehingga penjenengan boleh menyusun RPP yang sederhana. Kalau saya edaran Mas Menteri bukan RPP 1 lembar, tapi orang-orang mengatakan Mas Menteri dahului dari RPP 1 lembar. Tapi dalam edaran kalau kita cermati hanya diminta kita menyusun RPP yang sederhana. 1 lembar boleh. Tapi kalau cukup 1 lembar ini belum mencukupi, maka lampirannya yang banyak. Jadi kalau semuanya hanya 1 lembar itu mustahil untuk bisa dilaksanakan. Itu. Kemudian aplikasi yang lain termasuk buku konseling, layanan konseling kita sesuai dengan di kurikulum jenengan. Di kurikulum jenengan kalau saya cermati ada 4 layanan. Layanan individu, sosial, belajar, karir. Maka jenengan dalam pembimbingan atau pelayanan konseling di kelas itu pun jenengan mengacu pada itu. Jangan keluar dari itu. Adapun nanti belajar itu bisa kelompok, bisa belajar secara individu. Kemudian sekolah pun harus menyusun tata tertib agar warga sekolah, baik itu guru maupun siswa maupun karyawan nanti ketika datang di sekolah itu sesuai dengan tata tertib. Tadi belum ditemukan, maupun nanti untuk segera dicari tata tertib baik itu guru maupun untuk siswanya. Kemudian untuk sekolah, ya sudah punya RPS, rencana pengembangan sekolah. Sudah rencana pengembangan sekolah dengan ada RKJM yang 4 tahunan, ada RKT 1 tahunan. Kemudian yang sudah ada angkanya atau anggarannya namanya RKAS. Itu seyogianya setiap setahun sekali dievaluasi, kemudian ditindaklanjuti bagaimana sejauh mana program tercapai atau belum. Dan RKPS itu berbeda dengan kurikulum. Kalau RKPS itu membicarakan 8 standar yang saya sampaikan tadi. Jadi panjenengan Pak Mardi mungkin tidak bisa atau tidak mampu untuk melaksanakan sendiri, maka jenengan boleh meminta salah satu guru atau beberapa guru yang mandiri untuk membantu pekerjaan jenengan. Dibuktikan dengan dibuatkan SK. Dalam undangan SK misalnya melalui rapat, ada undangan atau lain daftar hadir.
dan endingnya adalah SK tentang tim pengembang sekolah, tim pengembang sekolah itu. Kalau tim pengembang kurikulum sudah ada. Kemudian tujuan jenengan yang tadi sudah ada 4 tahun, ada 1 tahun. Ini nanti agar nanti lebih cepat, maka jenengan harus menyusun yang namanya SMART. Apakah tujuan jenengan sudah spesifik? Target waktunya berapa? Sarannya apa? Sehingga kalau sudah spesifik nanti bisa diukur. Ini jenengan tadi yang masih diulang itu. Jadi jenengan programnya itu nanti dijelaskan tujuan yang paling spesifik apa. Jadi bisa diukur, kemudian target waktunya berapa, sarannya apa. Misalnya tentang iman dan takwa, karena bilang di divisi kan mencantumkan iman dan takwa. Agar anak-anak itu bisa beriman dan bertakwa, itu kegiatan yang spesifik apa, kemudian waktunya kapan, kemudian sarannya apa, itu nanti monggo nanti dijelaskan. Kemudian sekolah juga harus menyusun program pengembangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Ini sebagian sudah melaksanakan pengembangan, hanya belum diprogramkan. Jadi di awal tahun nanti bisa diprogramkan siapa untuk apa. Misalnya awal tahun kemarin atau beberapa waktu yang lalu program untuk S2 berlaku untuk 1 Mas Untung dan yang kualifikasinya masih S1 itu, dan yang lain misalnya untuk TI, kemudian untuk pembelajarannya yang mengarah ke PAIKEM dan sebagainya. Dan itu pun nanti bisa pula diprogramkan di KKG gugus atau KKG sekolah, sedangkan KKG gugus tidak jalan. Di program KKG itu bermula dari, kalau kita melihat dari instrumen di 61, 62, 63, hasil supervisi dengan tindak lanjuti. Tindak lanjut supervisi itu kan ada 4. 1 konsultasi, 2 koordinasi, 3 modeling, 4 adalah diklat atau bintek atau sejenisnya itu. Kalau di tempat yang lain tidak memungkinkan, maka jangan lakukan di KKG sekolah. Maka dengan menyusun program, kemudian pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut, termasuk nanti ketika kegiatan dilengkapi dengan aplikasi undangan, notulen dan daftar hadir. Walaupun undangannya pakai WA, tapi salah satu nanti lalu dibuatkan undangan, dimasukkan ke file, sehingga nanti administrasi tentang surat menyurat, surat masuk, surat keluar nanti bisa tertib. Apalagi sekarang di itu kan sudah ada tenaga administrasi. Diharapkan nanti administrasinya lebih tertata daripada sekolah yang belum memiliki tenaga administrasi. Termasuk ini kegiatan sekolah yang sangat rawan dan ini umum. Buku induk siswa. Buku induk siswa. Ini kalau tidak ada masalah, ini aman saja. Tapi kalau sudah ada masalah, bahkan itu dulu sudah ada masalah ya, tentang data yang diambil dari buku induk. Maka wajib hukumnya buku induk itu terisi, identitasnya komplit. Jadi begitu tadi PPDB sudah selesai, kemudian ada siswa baru, masukkan ke sana, dipasang fotonya. Tidak ada, kalau di kurikulum 13 memang tidak ada fotonya, tidak ada tempat untuk ya ditempel. Yang penting nek sistem masang foto kan benora junjing, ini Pak Nora Badir kan marai, disolang seling, dhuwur, ngisor, dhuwur, ngisor. Lah sing dhuwur bisa nek lulus fotone diganti pasang sing ngisor, nek pun kelas 6. Nek wingi sing masih di ngisor, bisa ganti ten dhuwur. Itu Pak Nur yang marai dulu. Itu kan caranya buatan mungkin dhuwur kabeh men jebulu ya Pak Nur. Disimpan angel itu. Identitas komplit, kemudian nilai harus masuk. Pak Indra Pak Fardi monggo. Mulai tahun berapa? Ini 2012.
2017 harus terisi semua nanti raportnya dengan di buku itu harus hukumnya aja. Nek urung terisi nanti harus terpindah. Masa ini mau nonton masalah itu jadi repot. Kalau saya dulu tak serahke tak dikirim pertama. Lambung rapotan itu grup kelas 1 mohon diisi ini. Terus naik rampung dinten seminggu panggil seminggu tarik pindah kelas di atas. Dan dari nonton administrasi nanti pemain kelas aja jalur dulu ke jurusannya ini memang dibalikan. Terus itu jadi jalur dulu kan? Itu hitungannya dulu. Itu begitu. Kemudian agar nanti hubungan antara warga masyarakat, wali siswa, komite ini nanti bisa terjalin dengan harmonis, dimulai dengan sekolah mensosialisasikan program sekolah, termasuk biaya operasional sekolah ini disosialisasikan. Ini baru sebagian. Kalau tadi Mas Untung menanyakan jadi berikut Pak, aplikasi oleh takon gue jadi kapan sosialisasi yang lain termasuk program tujuan terus silabus itu harus memang disosialisasikan kepada siswa, pada warga masyarakat. Kapan pas upacara, pas rapat, yang penting waktunya mulai nonton itu. Kemudian Bapak Ibu, setiap sekolah mesti ada kendala, ada kejadian, ada kasus, maka sebaiknya itu juga dicatat di dalam buku, sehingga nanti kalau ada pihak-pihak lain yang membutuhkan kita sudah punya data. Tapi khusus buku kasus ini sebaiknya nanti yang memegang hanya kepala sekolah, yang kasus biasanya kan isinya lebih rahasia. Ya, rahasia masing-masing individu. Ya, itu ampun nanti makin di kita meja kayak lemari itu biasanya selalu dibawa oleh kepala sekolah. Jadi diisi oleh kepala sekolah, kemudian disimpan oleh kepala sekolah. Kalau ada pihak lain yang membutuhkan baru nanti dikeluarkan oleh kepala sekolah. Itu beberapa hal yang bisa kami catat. Mudah-mudahan kalau nanti kita bisa melengkapi apa yang saya sampaikan, insya Allah nanti ke depannya kegiatan di SD Lintur nanti lebih mantap lagi. Kemudian masyarakat akan lebih percaya pada SD Lintur lagi. Dan saya menyadari selama kami mencocokkan data banyak kata-kata, banyak tutur kata saya berdua, sikap kami berdua yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Tidak ada kata lain, kami berdua mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pesan dari Bapak Sarimon SPDMN. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Sarimon. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari